sistem jual belinya ini adalah jual beli lelang. Jadi memang sudah sepakat di awal bahwa jual belinya terbuka di lelang. Tapi untuk pernikahan tidak ada. Ya. Tidak ada muzayadah, tidak ada ya dan tidak pantas seorang wanita itu atau seorang wali itu melelang putrinya atau siapapun yang dia diberikan amanah untuk menjadi walinya. Ya. Jadi dalam jual beli saja tidak boleh, apalagi dalam pelamaran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita sudah jelaskan bahwa seseorang wanita yang sedang menjalani masa iddah setelah ditalak ba'in. Talak ba'in itu talak di mana laki-laki itu tidak boleh lagi rujuk kepada wanita itu. Itu namanya talak ba'in. Ya. Nah, jadi wanita yang menjalani masa iddah, wanita yang menjalani masa iddah setelah ditalak ba'in oleh suaminya, jatuh talak ba'in itu, maka tidak boleh disampaikan pelamaran itu secara terang-terangan ketika dia masih berada dalam masa iddah. Ya. Jadi tidak boleh wanita itu dilamar dan disampaikan keinginan laki-laki itu secara terang-terangan. Tapi boleh dengan bahasa ta'rid. Ta'rid itu tidak terang-terangan. Ya. Sudah diberikan contoh ya dalam kitab ini, seperti ungkapan kalau ada seorang laki-laki yang minat untuk melamar seorang wanita, tapi wanita ini masih berada dalam masa iddahnya, maka dia boleh mengatakan, wadittu an yuyassirallah li imra'atun salihah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepadaku kemudahan untuk mendapatkan seorang wanita yang salihah. Tapi tidak boleh dia langsung bilang, saya ingin melamar engkau. Itu tidak boleh. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wala junaha alaikum fima aradtum bihi min khitbatin nisa. Tidak ada dosa bagi kalian pada wanita-wanita yang sudah ditalak oleh suaminya sementara mereka berada dalam masa iddah, talak bain ya. Kalau talak raj'i, talak rujuk itu tidak boleh. Tidak boleh dilamar. Mau terang-terangan, mau sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan tidak boleh, karena wanita yang masih dalam talak raj'i itu masih berstatus istri dari suaminya. Meskipun statusnya ditalak, tapi talaknya masih talak raj'i. Nah, insya Allah nanti dalam persoalan setelah kitabun nikah, setelah pembahasan nikah, kita akan langsung masuk kepada pembahasan talak. Jadi sabar, insya Allah akan datang waktunya. Setelah menikah, langsung kita belajar talak. Tapi jangan dipraktekkan. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, kita sudah jelaskan bahwa orang yang dimintai pendapat, orang yang dimintai pendapat terhadap terhadap seseorang, ya, baik itu calon mempelai laki-laki ataupun yang akan dilamar, yang melamar dan yang akan dilamar, ketika seseorang dimintai pandangan, maka tidak mengapa orang yang dimintai pandangan itu untuk memberikan informasi yang detail terkait dengan kebaikan dan keburukan orang itu. Ya. Jadi kalau ada orang yang datang kepada kita
dan kita tahu orang yang dimaksud itu, maka kalau dalam rangka untuk pelamaran, maka tidak mengapa kita menyebutkan segala kebaikannya dan keburukannya secara mendetail. Ya. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu pernah dimintai pendapat oleh seorang wanita. Ya. Ya. Ya, saya coba carikan hadisnya. Ya. 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 Jadi ada seorang wanita, ya, namanya Fatimah bintu Qais. Ya. Dia dilamar oleh dua laki-laki. Fakhatabaha Muawiyah wa Abul Jaham. Ya. Muawiyah wa Abul Jaham. Ya. Bahkan tiga, dalam riwayat ini dikatakan tiga, juga Usama bin Zaid. Jadi Muawiyah, Abul Jaham, wa Usama bin Zaid. Nah, bagaimana itu? Tadi kita bilang tidak boleh melamar di atas pelamaran saudaranya. Ini dalam keadaan merekanya itu tidak bersepakat. Tapi kalau mereka telah bersepakat, ayo kita melamar sama-sama, nanti dilihat siapa yang diterima. Maka ini tidak ada masalah. Iya. Jadi ada peluang. Ya. Itu dalam hadis yang tadi, itu kalau tidak kita beritahukan. Ya. Tapi kalau sudah diberitahukan, ya, maka tidak mengapa semuanya maju sama-sama. Ayo kita sama-sama. Nanti pihak perempuanlah yang tentukan siapa yang diterima. Ya. Ya, tapi ingat, setelah salah satunya diterima, maka jangan saling bermusuhan. Ya. Nah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasulullah SAW ketika dimintai pandangan tentang tiga laki-laki ini, Rasulullah jelaskan. Padahal semuanya ini sahabat yang mulia. Ya, Muawiyah, Abul Jaham, Usama bin Zaid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, amma Muawiyah farajulun taribun la mala lahu. Adapun Muawiyah, maka Muawiyah itu sahabat miskin, tidak ada uangnya, tidak ada hartanya. Wa amma Abul Jaham, adapun Abul Jaham, farajulun darabun lin nisa, dia suka memukul wanita. Informasinya detail. Ya. Darabun lin nisa, suka memukul wanita. Ya. Dalam riwayat yang lain, rajulun la yarfa asahu anin nisa, seorang laki-laki wanita. Ya. Maka kata Rasulullah, ya, walakin Usama, yang terbaik itu adalah Usama. Jadi Rasulullah jelaskan. Ini maknanya ya, bahwa kalau kita dimintai pandangan, maka jelaskan. Sampai kalau ada aibnya, ada kekurangannya laki-laki itu, dijelaskan. Jangan disembunyikan. Karena menikah itu tujuannya untuk bahagia, untuk mawaddah, untuk sakinah. Jangan sampai kalau ada hal-hal yang tidak disenangi, jangan sampai itu akan menjadikan pernikahan itu menjadi tidak berjalan secara baik, ya. Nah, itu para jamaah sekalian. Jadi ini yang ketiga.
Kemudian yang keempat, ini sudah kita jelaskan, bahwa pelamaran itu hanya komitmen untuk menikahi, belum menikah. Nah, ya. Maka status laki-laki yang melamar dan wanita yang dilamar statusnya masih ajnabiyah, masih asing, belum menjadi pasangan suami istri. Maka berlaku semua hukum-hukum yang sama terkait dengan laki-laki dan wanita yang belum memiliki hubungan pernikahan, ya, meskipun sudah dilamar, ya, meskipun sudah diberikan, ditentukan kapan menikahnya, bahkan sudah diantarkan uang panainya, ya, tapi selama belum menikah, belum akad, maka belum sah menjadi suami istri, statusnya masih haram. Ya, belum ada yang dikatakan haramnya sedikit atau sudah boleh sedikit, tidak ada. Ya. Ya. Batasannya masih sangat jelas, sama dengan laki-laki asing dan wanita asing. Ya. Nah, ini para jamaah sekalian, dan ini yang mulai bergeser atau bahkan sudah bergeser di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita. Kita lihat, ya, kita lihat bahkan sebelum dilamar pun. Ya. Ya. Nah, ini persoalan, ya, ini tugas kita semua sebagai para dai, sebagai para, ya, untuk menjelaskan di tengah-tengah masyarakat kita terkait masalah ini. Jadi pelamaran itu hanya sebatas komitmen. Kalau selama belum akad maka belum jadi. Bahkan kalaupun tidak jadi tidak ada masalah. Artinya tidak ada konsekuensi hukum, tidak dikatakan sudah melamar berarti sudah, tidak ada. Katakan umpamanya sudah diterima lamarannya kemudian akhirnya tidak jadi. Namanya saja ini baru sebatas komitmen. Memang pasti ada masalah tapi belum dikatakan sebagai sebuah pernikahan. Nah, ini para jamaah sekalian terkait dengan pembahasan tentang pelamaran. Kemudian pembahasan yang kelima dalam kitab ini terkait dengan pernikahan, hukmun nazar ilal makhtubah. Hukum melihat kepada wanita yang akan dilamar. Kita lihat wanita itu. Ya. Wanita dahulu, para ikhwah sekalian, hadirin sekalian, itu terjaga. Ya, terjaga. Wanita dahulu itu, ya, itu memiliki sifat iffah, selalu menjaga dirinya, bahkan keluarganya itu semakin itu menjaga betul eksistensi wanita itu. Ya. Makanya dalam bahasa Arab, sampai orang Arab sekarang itu menamakan wanita itu, istri, ya, atau wanita secara umum itu dinamakan hurmah. Hurmah. Itu wanita disebut hurmah. Apa itu hurmah? Dari kata haram. Artinya sesuatu yang haram. Dan sesuatu yang identik yang haram itu sakral. Makanya namanya Masjidil Haram. Ya. Berarti ada batasan-batasan yang tidak boleh kita langgar. Nah, kedudukan wanita itu disebut hurmah. Ya. Nah, maka ketika seorang laki-laki ingin menikahi seorang wanita, maka ada yang dinamakan dengan an-nazar ilal makhtubah. Dia dibolehkan untuk melihat kepada wanita itu. Ya, jadi di sini dikatakan, man arada an yakhtuba imra'atan yushra'u wa yusannu lahu an-nazar ila ma yadhharu minha 'adatan. Barang siapa yang ingin melamar seorang wanita, maka disyariatkan dan disunnahkan baginya untuk melihat kepada wanita itu apa yang biasa nampak dari dirinya. Ya, apa yang biasa nampak dari dirinya. Dicontohkan, kawajhiha, boleh melihat ke wajahnya, ya. Wa kaffaiha, boleh melihat ke
kedua telapak tangannya, wa qadamaiha, boleh melihat ke dua kakinya. Ya? Paham ya? Mungkin sebagian bingung, Ustaz. Nah, ini wanita tidak pakai jilbab. Apanya mau dilihat lagi? Bukan wanita yang seperti itu yang suruh dilihat. Ini wanita yang menjaga dirinya, yang memang tapi masih pakai cadar. Belum melihat itu. Yang dilihat itu adalah apa yang biasa nampak dari tubuhnya, ya, ketika dia berada di rumahnya. Maka boleh laki-laki itu melihat kepada wanita itu dalam kondisi wanita itu, katakanlah kalau dia pakai cadar, dibuka cadarnya, kelihatan kedua telapak tangannya dan kedua kakinya. Dalilnya apa? Hadis Sahal bin Sa'ad. Dalam hadis ini dikatakan, annam ra'atan ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat. Jadi ada seorang wanita, ya, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ji'tu li ahabalaka nafsi. Saya datang kepadamu, saya ingin menyerahkan diriku kepadamu ya Rasulullah. Wanita ini datang kepada Rasulullah meminta, ya Rasulullah, saya sudah siap. Saya ingin menghibahkan diri saya kepada engkau. Ya? Masya Allah, Rasulullah, ya, sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kan susah, sulit sampai pada kedudukan ini. Kalau Rasulullah, siapa yang tidak mau dinikahi oleh Rasulullah SAW? Tapi ini bukan aib sama sekali. Jadi kalau ada seorang wanita, ini meskipun tidak masuk dalam ini ya. Jadi kalau ada seorang wanita, ya, seorang wanita itu menginginkan untuk dinikahi oleh seorang laki-laki, bukan aib dia datangi laki-laki itu atau dia sampaikan kepada laki-laki itu, saya siap untuk dinikahi oleh engkau. Ya. Bukan aib. Jadi jangan dianggap, oh ini wanita murahan. Tidak. Ini sahabiyah datang kepada Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, saya datang kepadamu untuk menghibahkan diriku kepadamu. Bahkan dengan kata hibah, siap serahkan dirinya. Ya. Nah, maka Rasulullah ketika wanita itu menyerahkan atau menyampaikan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'ada an-nazar ilaiha wa sawwabahu summa ta'ta'a ra'sahu. Rasulullah sa'ada an-nazar, melihat ke bagian atas, wa sawwabahu, kemudian melihat ke bagian bawah, summa ta'ta'a ra'sahu, kemudian Rasulullah mengangguk-nganggukkan kepalanya. Ya. Jadi itu artinya apa? Rasulullah melihat kepada dan memperhatikan dengan detail wanita itu. Jadi ini dalil yang dijelaskan oleh para ulama tentang sunnahnya kita melihat kepada wanita yang akan dinikahi. Hadis Abi Hurairah, kuntu indan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'atahu rajulun fa'akhbarahu annahu tazawwaja imra'atan minal ansar. Saya bersama dengan Nabi, kemudian tiba-tiba datang seorang laki-laki memberitahukan kepada Nabi bahwa dia telah menikahi seorang wanita Ansar. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anazarta ilaiha? Apakah engkau sudah pernah melihat wanita ini? Anazarta ilaiha? Apakah engkau sudah pernah melihat wanita ini? Qala la. Laki-laki ini mengatakan, belum ya Rasulullah, saya belum lihat wanita ini. Qala fadhhab. Ya. Maksudnya di sini dia baru akan menikahi wanita itu. Ya, jadi mungkin sudah sampai pada pelamaran. Tapi ketika ditanya oleh Rasulullah, apakah engkau sudah melihat wanita ini? Wanita Ansar, ya, dari kaum Ansar. Dia mengatakan la. Qala fadhhab.
fanzur ilaiha, pergi dan lihat wanita itu. Fa inna fi a'yunil ansari syai'a, karena pada mata wanita kaum Ansar itu ada sesuatu yang menarik. Jadi dilihat baik-baik, bukan sepintas. Jadi ini pandangan kepada wanita yang dibolehkan berlama-lama. Kalau biasanya isrib basarak, kata Rasulullah, alihkan pandanganmu, fa innalakal ula wa alaikal tsaniyah. Pandangan pertama itu tidak masalah, pandangan kedua kamu sudah berdosa. Itu pun pandangan pertama tidak boleh lama-lama. Fa innalakal ula, kamu dimaafkan pada pandangan pertama yang tidak sengaja. Ada namanya nadharul faj'ah, pandangan yang tiba-tiba. Kita tiba-tiba ada wanita lewat, kita terlihat wanita itu, itu lakal ula, tidak mengapa. Tapi kalau dilihat lagi, alaikas tsaniyah, kamu berdosa. Tapi untuk pelamaran tidak boleh berlama-lama. Bahkan Rasulullah katakan, fa inna fi a'yunil ansari syai'a, di mata wanita Ansar itu ada sesuatu yang menarik. Hadis Jabir. Hadis Jabir, qala Rasulullah SAW, idza khataba ahadukumul mar'ah, apabila seseorang di antara kalian itu melamar seorang wanita, fa inistata'a an yamdura ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al, apabila dia sanggup untuk melihat kepada wanita itu yang dengannya dia bertambah semangat untuk menikahi wanita itu, maka hendaklah dia lakukan. Jadi melihatnya di sini sunnah. Tapi memang harus dilatar belakangi adanya keinginan kita untuk menikahi wanita itu, bukan sekedar coba-coba. Atau sekedar, ini mohon maaf karena sebagian menjadikan ini sebagai cara dia untuk apa? Melihat wanita. Tidak boleh. Allah Maha tahu apa yang menjadi niat-niat kita semua. Jadi kalau memang sudah ada ketertarikan di awal, maka kalau ingin serius, lihat, supaya itu yang menjadikan kita bertambah keinginan kita, semangat kita untuk menikahi wanita tersebut. Fa in istata'a an yanzura ila ma yad'u ila nikahi falyaf'al. Qala fa khatabtum ra'atan. Ini Jabir ceritakan bagaimana dia melihat wanita itu. Fa khatabtum ra'atan, maka saya melamar seorang wanita. Fa kuntu atakhabba'u laha, dan saya sembunyi-sembunyi. Atakhabba'u laha, dia tidak tahu bahwa sedang dilihat oleh sahabat Jabir. Atakhabba'u laha hatta ra'aitu minha ma da'ani ila nikahiha, sampai saya bisa melihat apa yang membuat saya tertarik untuk menikahi wanita itu. Fatazawwajtuha, maka setelah itu saya menikahi wanita itu. Atakhabba, jadi boleh sampai meskipun wanita itu tidak tahu sedang diamati, sedang dilihat, boleh sembunyi-sembunyi, boleh sembunyi-sembunyi, tapi minta izin ke rumahnya, sama bapaknya, jangan tidak minta izin. Kalau tidak minta izin dikira nanti pencuri. Maksudnya meskipun wanita itu tidak tahu. Jadi boleh kita sepakat saya ingin melamar tapi saya mau lihat dulu. Tapi memang harus disertai keinginan betul-betul, bukan sekedar mempermainkan. Kalau mempermainkan tidak boleh seperti itu. Haram hukumnya kalau untuk mempermainkan. Tapi kalau untuk memang menjadikan kita lebih kuat untuk menikahi wanita itu, maka tidak apa-apa, kita sepakat dengan saudaranya atau dengan bapaknya, dengan walinya, tolong saya mau datang. Kalau biasanya kan kalau kita kita datang, kemudian wanita itu disuruh untuk mengantarkan teh. Antar teh, antar apa? Jadi sudah bisa dilihat. Biasanya seperti itu. Tapi tidak mesti harus antar teh terus. Yang lain juga bisa, maksudnya dengan cara yang lain. Intinya kita dibolehkan untuk menikahi. Apa hikmahnya di sini dikatakan annan nazar ada li
li hadwatiha fi nafsi wa min samma ad'a lil ulfa wal mahabba wa dawamil mawadda bainahuma. Ya. Jadi ini yang akan menjadikan seseorang itu tertarik kepada wanita itu. Inilah yang akan menjadikan seseorang itu lebih ingin menikahi wanita itu, dan dia sudah tahu yang menjadi apa kebaikan atau katakanlah kalau ada hal-hal yang menarik dari wanita itu yang akan menjadikan dia termotivasi untuk menikahi wanita tersebut, yang dengannya akan menambah rasa cinta kepada wanita tersebut. Makanya dalam hadis dikatakan, undur ilaiha, lihat wanita itu pada saat melamar ya. Undur ilaiha fa innahu ahra an yu'dama bainakuma. Karena sesungguhnya dengan melihat itu maka dia akan lebih menjadikan pernikahan kalian itu lebih langgeng. Lebih apa? Lebih terjaga. Ya. Nah, jadi ini para jamaah sekalian. Jadi disunnahkan ya, disunnahkan. Nah, makanya saya biasa katakan seperti ini. Ada sebagian laki-laki dia katakan, Ustadz, ya cukup nih dengan foto saja, nggak usah saya lihat. Dengan foto saja. Saya bilang itu foto itu diperselisihkan oleh para ulama tentang kebolehannya. Ya. Masalah foto itu kan diperselisihkan, meskipun sekarang lebih banyak yang membolehkan. Ya, foto ya. Kenapa engkau memilih sesuatu yang diperselisihkan oleh para ulama, padahal ada yang disepakati para ulama dan sunnah hukumnya, yaitu melihat secara langsung, tidak usah pakai foto. Tidak usah foto, langsung saja dilihat. Ya, jadi seperti itu. Ya, apalagi kalau foto, ini mohon maaf, foto, ya namanya foto. Ya, apalagi kalau pakai HP sekarang ya, yang tadinya hitam bisa jadi lebih, ya, yang tadinya ya macam-macam, masya Allah. Kalau foto kan, ya bisa jadi tambah. Berarti yang nampak itu bukan penampakan asli. Ya, sementara yang kita mau ini adalah ya yang natural, yang sebenarnya. Ya. Apalagi kalau sudah dikasih tahu, ini foto mau diserahkan ke calon yang akan melamar, wah sudah. Ya, dikasihlah foto yang paling bagus. Ya. Jadi seperti itu. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya ini berkaitan dengan masalah pelamaran. Sudah selesai. Ya. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan berikutnya terkait dengan sholat azan isya jam berapa? Ya? Berapa menit lagi? Ya. Syarat pernikahan dan rukun-rukunnya, ini yang paling penting. Ya. Syarat-syarat pernikahan dan rukun-rukunnya. Apa saja persyaratan pernikahan itu dan apa saja rukunnya? Syarat pernikahan, apa bedanya syarat dengan rukun? Syarat itu sama-sama dengan rukun. Kalau dikatakan syarat atau rukun, kalau tidak ada sesuatu itu maka tidak sah. Ya, seperti kalau kita katakan syarat sahnya sholat yaitu bersuci. Maka kalau tidak ada bersuci, tidak sah sholat, ya. Iya. Tapi bersuci itu di luar sholat. Di luar sholat. Kalau rukun, kita katakan takbiratul ihram itu rukun sholat. Tidak ada takbiratul ihram, maka tidak ada sholat. Tidak sah sholat seseorang kalau tidak takbiratul ihram. Tapi takbiratul ihram itu bagian dari sholat. Itu rukun namanya. Kalau dia bagian sesuatu, maka dia rukun. Kalau dia di luar sesuatu, itu namanya syarat. Nah, ini kita bedakan, ya. Nah, syarat nikah itu apa? Yang pertama, ta'yin kullin minaz zaujain. Harus ditentukan siapa yang mau dinikahi. Ya. Fala yasihhu aqdun nikah ala wahidatin la yu'ayyinuha. Maka tidak sah
akad nikah kalau tidak ditentukan siapa yang mau dinikahi. Iya. Kaqaulihi zawwajtuka binti. Jadi ada seorang bapak punya anak perempuan lebih dari satu. Dia katakan kepada laki-laki itu pada saat akad nikah, dia katakan, saya nikahkan engkau dengan anak perempuan saya. Boleh enggak itu? Dia punya anak perempuan lebih dari satu. Dan semua anak perempuannya belum menikah. Dia katakan pada saat akad nikah, saya nikahkan engkau dengan anak perempuan saya. Stop di situ. Boleh atau tidak? Tidak boleh, syarat. Namanya syarat. Hah? Maka harus ditakyin, harus diperjelas siapa wanitanya ini. Ya. Jangan sampai yang dimaksud anak yang pertama ternyata bapaknya bermaksud anak yang terakhir. Atau sebaliknya, kita mau anak yang terakhir ternyata yang dinikahkan dimaksud oleh bapaknya anak yang pertama. Maka harus dijelaskan. Jadi tidak boleh para jamaah sekalian, ya, baik disebutkan namanya atau disebutkan dengan ciri-cirinya. Ya, jadi yang membedakan dia dengan wanita yang lain, ya. Jadi harus ditakyin, ya. Ya. Begitu pula kalau dari laki-laki, ya. Ya, kalau umpamanya laki-lakinya itu diwakili oleh orang lain ketika akad nikah, boleh enggak laki-lakinya diwakili oleh orang lain? Hah? Boleh atau tidak? Boleh. Diwakilkan. Jadi umpamanya begini, ada laki-laki mau menikah seorang wanita. Laki-laki itu tidak ada di Papua. Ya, ada di Papua. Dia bilang kepada salah seorang jamaah, saya wakilkan Ki. Saya wakilkan untuk melakukan akad nikah, ijab kabul dengan wanita itu. Boleh tidak? Boleh. Tapi pada saat akad nikah harus dijelaskan siapa laki-lakinya. Ya, jangan sampai yang diwakilkan dia yang bilang, kalau begitu saya saja. Itu berbahaya itu. Ini wakil tidak amanah ini. Ya. Jadi boleh para jamaah, makanya harus ada penjelasan, harus ditentukan, ya. Saya nikahkan engkau, saya nikahkan atas perwalian yang diberikan kepadamu atas nama Fulan ibn Fulan dengan putri saya Fulana binti Fulan, ya, seperti itu. Jadi boleh diwakilkan, ya. Jadi ijab kabulnya boleh diwakilkan, ya, boleh diwakilkan, tapi harus dijelaskan siapa laki-lakinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, keridhaan, adanya ridha kullin minaz zaujaini bil akhar. Jadi adanya keridhaan antara orang yang ridha. Apa itu ridha? Tidak ada penolakan, masing-masing ridha dengan pernikahan itu, baik calon laki-laki maupun calon perempuan. Ya. Maka tidak boleh ada pernikahan dengan asas atau dengan dasar seorang itu dipaksa untuk menikah. Tidak boleh. Ya. Dalilnya apa? Ya. Dalilnya adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tunkahul ayyimu hatta tusta'mar walal bikr hatta tusta'zan. Tidak boleh seorang wanita yang berstatus janda dinikahi kecuali dimintai putusannya. Jadi kalau ada laki-laki mau melamar seorang janda,
hatta tusta'mar. Dia itu harus dimintai apakah dia mau atau tidak. Dia harus berkata-kata. Jadi janda itu harus wanita yang berstatus janda itu harus mengatakan setuju atau tidak. Tidak cukup diam. Tidak cukup diam. Tapi walal bikr, dan tidak boleh dinikahi wanita perawan. Itu perawan maksudnya perawan bukan janda. Walal bikr hatta tusta'dzan, sampai dimintai izinnya. Ya. Sampai dimintai izinnya. Jadi yang perawan itu dimintai izinnya. Dan kemudian dikatakan wasimatuha idnuha. Kalau wanita yang perawan itu sudah diam ya, diam tidak berkata-kata, maka itu tandanya dia sudah mengizinkan. Ya. Nah, itu bedanya antara wanita yang perawan dan janda. Kalau janda harus dia tustakmar, diminta pendapatnya langsung. Setuju atau tidak setuju? Oh, setuju. Atau tidak setuju, ya. Tapi kalau apa? Jadi harus dia mengucapkan. Tapi kalau perawan dimintai izin, tapi harus tetap dimintai izin. Tapi kalau dia sudah diam, berarti apa? Setuju. Ya. Katanya sekarang jarang nih yang diam. Ya. Nah, berarti ya sudah mulai ada pergeseran juga ya. Ya, ini juga PR buat kita. Ya. Yang jelas semuanya itu dalam rangka untuk menjelaskan bahwa adanya keridhaan dari masing-masing calon mempelai. Yang ketiga, harus ada wali. Ya, al-wilayatu fin nikah. Harus ada wali yang menjadi wali dari wanita itu. Maka tidak boleh melakukan akad nikah kecuali wali daripada wanita itu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa biwali. Tidak ada pernikahan kecuali disertai dengan adanya wali. Siapa itu wali? Rajulan balighan hurran adlan walau zahira. Syaratnya dia itu harus laki-laki. Ya, tidak boleh walinya itu. Walinya siapa? Ibunya. Tidak boleh. Harus laki yang mempunyai hubungan kekerabatan secara langsung kepada wanita itu, baik dengan sebab nasab, ya, keturunan, atau sebab pernikahan. Ya, jadi umpamanya janda ya, bapaknya sudah tidak ada. Bapaknya sudah tidak ada. Tapi ada anak laki-lakinya. Boleh enggak anak laki-lakinya itu jadi wali? Boleh. Iya boleh, tapi harus pertama dia harus laki-laki, kemudian balik. Ada anak laki-lakinya Ustaz, tapi masih SD. Oh, belum boleh. Belum boleh, masih SD. Ya. Tidak boleh. Harus ada walinya. Kalau masih ada saudara laki-lakinya, saudara laki-lakinya. Ya. Dan tidak boleh ada wali-walian. Ya. Jadi laki-laki balik berakal, hurran status merdeka, adlan bersikap adil. Apa itu adil? Ini dalam perwalian memang harus adil. Adil itu maksudnya secara zahirnya laki-laki yang jadi wali itu adalah orang yang baik, orang yang saleh. Ya, bukan orang yang melakukan kemaksiatan yang sudah jelas-jelas terang-terangan melakukan kemaksiatan. Harusnya yang jadi wali itu harus laki-laki yang adil. Kalau dalam definisi para ulama kita, adil itu adalah orang yang menjaga dirinya tidak terjatuh perbuatan dosa besar. Itu adil ya. Menjaga dirinya untuk tidak terjatuh kepada perbuatan dosa besar dan tidak terus-menerus terjatuh dalam perbuatan dosa-dosa kecil. Ya, dia biasa terjatuh dalam perbuatan dosa-dosa kecil, tapi tidak terus-menerus terjatuh kepada perbuatan dosa-dosa kecil. Itu definisi adil. Ya. Maka mencari orang yang adil saat ini menjadi semakin sangat
susah, sulit. Iya. Kemudian yang keempat, syarat pernikahan harus ada asy-syahadah ala aqdin nikah. Harus ada saksi atas akad nikah itu. Ya. Iya. Dan jumlah saksinya berapa? Minimal dua. Minimal ya. Minimal 2 orang saksi yang adil. Ya, syaratnya harus Islam, balik, ya, adil, ya, meskipun secara zahir. Adilnya ini maksudnya secara zahirnya. Secara zahirnya kita lihat, kan kita tidak tahu niatnya orang masing-masing, yang tidak nampak. Yang kita hukumi adalah zahirnya, ya. Dalam riwayat dikatakan, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak ada pernikahan kecuali disertai dengan adanya wali dan 2 orang saksi yang adil. Wa ma kana ghairu dzalika fa huwa batil. Apabila selain daripada itu, maka pernikahannya batil, tidak sah. Ya, tidak sah. Ya. Nah, ini para jamaah sekalian. Kemudian persyaratan yang kelima, syarat yang kelima, khuluwuz zaujaini minal mawani allati tamna'u minaz zawaj. Ya. Jadi tidak ada yang menghalangi 2 atau pasangan ini untuk menikah. Tidak ada penghalangnya, ya, tidak ada penghalangnya, baik dari sisi nasab atau dari sisi sabab. Ya, jadi begini maksudnya. Tidak ada yang menghalangi seseorang laki-laki itu untuk menikahi perempuan itu, atau sebaliknya. Kalau dari sisi nasab kan tidak boleh seorang laki-laki menikahi umpamanya siapa? Tantenya, boleh enggak? Dia nikahi tantenya. Seorang laki-laki dia nikahi siapa? Anak daripada saudaranya, boleh enggak kemenakannya? Boleh tidak? Tidak boleh. Boleh? Tidak boleh. Iya. Nah, dibaca itu nanti surah An-Nisa ya, atau surah Al-Maidah, hurimat alaikum ummahatukum, ya, dan seterusnya. Ya, jadi ada wanita-wanita yang diistilahkan bagi kita itu mahram, tidak boleh sama sekali kita nikahi, atau dengan sebab tertentu seperti apa? Seperti seorang laki-laki menikahi wanita di mana wanita itu adalah saudara sesusuannya. Tidak ada hubungan nasab, tapi saudara apa itu saudara sesusuan? Disusui oleh satu orang wanita yang sama. Maka semua anaknya wanita itu yang menyusui, semua anaknya yang wanita yang semua anaknya ibu yang menyusui itu otomatis menjadi mahram. Jadi umpamanya laki-laki, ada laki-laki ketika kecil itu disusui oleh seorang wanita selain ibunya, selain ibu kandungnya, disusui oleh wanita yang lain. Ternyata wanita itu punya anak perempuan. Maka semua anak perempuan itu ketika mereka sudah besar tidak boleh dinikahi oleh laki-laki ini. Itu namanya saudara itu semua penghalang. Meskipun dia suka kepada itu, tidak boleh. Kalian ini saudara sesusuan, tidak boleh dinikahi. Haram hukumnya. Ya, haram hukumnya. Nah, ini semua persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi pada saat akan terlaksananya akad nikah. Ya, saya kira demikian para jamaah sekalian. Ini rukun, insya Allah kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Termasuk diantaranya insya Allah juga akan kita jelaskan wanita-wanita yang haram dinikahi secara mendetail. Siapa saja wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi secara mendetail, insya Allah pada pertemuan kita yang akan datang. Kalau ada 1 atau 2 pertanyaan, saya persilahkan. Saya Ustaz. Masya Allah. Ya. Berkaitan dengan masalah wali Ustaz. Bagaimana hukumnya jika walinya itu seperti baru-baru ini terjadi secara virtual? Jadi karena mungkin masalah pandemi, jadi nikahnya secara virtual, walinya di tempat lain, tempat nikahnya di tempat lain juga. Dan baru-baru lagi kejadian masalah begitu juga, walinya tidak bisa ke Indonesia gara-gara
COVID juga, Ustaz. Ya. Jadi dia menikah begitu juga. Secara virtual. Ya. Ya, sebagian fatwa para ulama kita membolehkan. Ya, membolehkan. Tetapi dengan syarat memang harus jelas. Jelas. Jangan ini kan, ini mohon maaf ya. Dulu ada namanya akad nikah dengan telepon. Dulu kan belum ada apa? Belum ada ya video seperti sekarang. Ya, alhamdulillah sudah bisa Zoom bahkan ya. Nah, sekarang mungkin lebih mudah. Tapi itu pun masih bisa dikelabui. Nah, ya. Maka memang persyaratannya harus jelas, ya, harus jelas. Harus ada saksinya yang jelas, ya. Harus ada saksinya yang jelas. Maka itu dibolehkan dengan persyaratan-persyaratan itu tadi. Meskipun kalau saya ditanya tentang pernikahan model seperti ini, kenapa mau pakai model jauh? Ada yang boleh dan dibenarkan di dalam syariat. Apa itu? Wakilkan. Ya, saya pernah hadapi kasus ya di Saudi waktu saya jadi mahasiswa. Ada sepasang laki-laki dan perempuan di Saudi Arabia. Itu mau menikah. Dia datang, Ustaz, tidak ada wali perempuannya ini, gimana? Kan walinya kan di Indonesia. Walinya perempuan itu di Indonesia. Saya bilang mudah saja. Apa caranya? Engkau cari laki-laki yang engkau percayai. Cari keluargamu laki-laki di Indonesia. Datangi bapaknya perempuan itu di kampungnya. Ya. Datangi bapaknya perempuan itu di kampungnya, minta dinikahkan dengan perwakilan. Jelas tidak? Di Indonesia akadnya halal di Saudi Arabia. Jadi akadnya berlangsung di Indonesia dan itu lebih jelas karena jelas semuanya. Yang penting laki-laki yang kita amanahkan itu adalah orang yang kan ada keluarga kita bisa suruh kakak kita atau siapa adik kita, ya, atau bapak kita bahkan boleh bapak kita, ya, datangi siapa orang tuanya perempuan itu minta dinikahkan dengan perwakilan. Tapi saya tidak tahu apakah KUA kita membolehkan model seperti itu. Tapi kalau dalam syariat boleh dinikahi dengan perwakilan. Yang penting laki-laki yang kita wakilkan itu amanah. Jangan sampai pada saat akad nikah dia katakan saya terima nikahnya. Wah. Akhirnya dia yang nikah bukan. Ya? Yang mewakili. Saya terima nikahnya wanita yang diwakilkan kepada saya untuk menjawab ijab kabulnya. Seperti itu. Ya, jadi saya terima nikahnya untuk laki-laki ya yang mewakilkan kepada saya untuk melakukan ijab kabul. Ya. Makanya yang penting harus dipilih yang amanah, itu yang penting. Jangan sampai ya. Baik, jadi seperti itu ya. Ya. Satu lagi kalau ada? Woi, dua. Satu aja. Silakan. Berapa kali Ustaz atau berapa lama itu disusui dianggap saudara sesusuhan? Berapa lama? Berapa kali ya? Berapa lama? Berapa lama atau berapa kali? Berapa lama? Nah, ya, karena pertanyaannya dua-duanya boleh. Berapa kali? Itu 5 kali minimal. Khamsu rada'atin yuharrimna, 5 kali susuan itu menjadikan mahram. Ya, jadi 5 kali. Maksudnya 5 kali itu bagaimana? 1 kali disusui kenyang. Itu. Kemudian 2 kali disusui kenyang, 3 kali disusui, jadi 3 kali dia disusui, 4 kali, 5 kali, ya. Jadi kalau baru 2 kali belum, 3 kali belum, 4 kali belum, nanti 5 kali. Kemudian berapa lama dalam masa susuan, yaitu 2 tahun. Kalau dia sudah TK, TK baru disusui, wah itu tidak sah itu. Ya, apalagi kalau sudah besar. Ya. Ustadz bagaimana? Jangan, ya mungkin ada yang mengatakan Ustadz bagaimana ada orang besar itu disusui? Jangan difikirkan menyusui tidak. Kan bisa diambil air susunya wanita itu kemudian diminumkan kepada laki-laki. Bukan disusui secara langsung. Paham ya? Masya Allah. Kenapa ada yang ketawa-ketawa? Ini saya
jelas maksudnya begini, karena dalam kitab-kitab fikih ini sambil ada yang ketawa enggak apa-apa, enggak ketawa, tapi ini pelajaran. Dalam kitab-kitab fikih itu diperselisihkan oleh para ulama status radaul kabir. Apa radaul kabir? Orang yang sudah besar kemudian disusui oleh wanita. Apakah dia jadi anak susuan atau tidak? Itu dalam kitab fikih ada. Ya? Dalam kitab fikih dan ada hadisnya dan terjadi di zaman Rasulullah. Ada orang yang laki-laki besar disusui oleh saudaranya Aisyah radhiyallahu anha, akhirnya jadi mahramnya Aisyah. Jadi sambil ketawa-ketawa tapi ada ininya. Tapi jangan dibayangkan menyusuinya bagaimana Ustaz. Enggak usah. Itu maksudnya diambil air susunya wanita itu kemudian diminumkan kepada laki-laki yang besar itu. Apakah dia jadi anak susuan? Itu diperselisihkan oleh para ulama. Para ulama mengatakan kejadian yang terjadi pada Aisyah itu sifatnya khusus, privat, untuk kasus itu saja dan tidak berlaku kepada laki-laki yang lain. Hanya di zaman itu saja. Yang lain tidak boleh lagi setelah itu. Ya. Jadi berapa lama dan berapa kali? Itu maksudnya. Saya kira demikian para jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita cukupkan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.